Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Puji Lestari, CGP Angkatan 4 Kabupaten Ponorogo. Berikut aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya buat dalam bentuk flipbook. Aksi nyata modul 1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menanamkan nilai religius dan kemandirian melalui pembiasaan sholat duha, budaya positif siswa SD National Immersion Primary School, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo, yang disusun oleh Hana Puji Lestari. Aksi nyata ini saya susun dalam bentuk flipbook yang berisi tentang latar belakang. Semboyan Ki Hajar Dewantara inilah tugas kita sebagai pendidik yang harus kita wujudkan dalam pendidikan sekarang. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun sebagai kodrat anak. Dalam perkembangannya, anak dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan kodrat alam merupakan tripusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah inilah anak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dalam pendidikan, sekolah membantu orang tua untuk menanamkan pembiasaan budi pekerti yang baik dan memberikan bekal kehidupan untuk hidup di masyarakat. Nah, dalam pengajarannya, sekolah memberikan bekal kecakapan hidup seperti membaca, menulis, dan berhitung. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya melakukan pembiasaan sholat duha di SD National Immersion untuk menumbuhkan salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia melalui pembiasaan sholat duha. Yang kedua, melatih kemandirian siswa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga, menanamkan sikap religius pada diri anak, yaitu berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan dan tertib beribadah. Tolak ukur dalam aksi nyata ini adalah 1. Tumbuhnya kesadaran dalam diri siswa untuk melakukan budaya baik. 2. Meningkatkan kemandirian dalam diri siswa yang berkaitan dengan kegiatan diri. 3. Tumbuhnya kesadaran dalam siswa untuk beribadah. 4. Tumbuhnya kesadaran dalam siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dukungan yang dibutuhkan adalah semua pihak yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, teman sejawat, orang tua, dan siswa itu sendiri. Deskripsi aksi nyata. Yang pertama adalah tahap persiapan dan perencanaan aksi nyata. Yang kedua yaitu tahap koordinasi dan sosialisasi kegiatan tersebut, baik itu kepada siswa, orang tua siswa, dan tim guru yang lain. Yang ketiga, tahap pelaksanaan aksi nyata. Dalam tahap pelaksanaan aksi nyata ini, dengan melakukan pembiasaan sholat duha untuk menanamkan kemandirian siswa dan karakter siswa yang religius, khususnya pada siswa kelas 1 di SD Immersion Ponorogo yang meliputi kemandirian melepas dan memakai sepatu kemandirian. Dalam menyiapkan
dan menggunakan alat sholat, budaya antri berbaris sebelum masuk kelas. Yang tahap keempat adalah tahap reflektif dan pelaporan. Kemudian hasil aksi nyata yang saya lakukan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya, maka keberhasilan aksi nyata dapat dituliskan dengan indikator sebagai berikut. Pertama, sebagian besar siswa kelas 1 sudah mulai tumbuh kesadaran dalam diri siswa untuk melakukan budaya baik. Yang kedua, sebagian besar siswa kelas 1 sudah mulai meningkat kemandirian siswa yang berkaitan dengan kegiatan diri. Yang ketiga, sebagian besar siswa kelas 1 sudah mulai tumbuh kesadaran dalam diri siswa untuk beribadah melakukan sholat. Keempat, sebagian besar siswa kelas 1 sudah mulai tumbuh kesadaran untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Rencana perbaikan yaitu dengan menjalin komunikasi dan kolaborasi baik dengan siswa dan orang tua. Dengan orang tua di rumah, yaitu dengan memberikan kartu sholat sebagai kontrol untuk ketertiban anak beribadah. Yang kedua, berkolaborasi dan mengajak teman guru lain untuk menerapkan pembiasaan sholat duha dan kemandirian di kelas masing-masing secara maksimal. Tentunya kemandirian ini berbeda tingkatannya antara kelas bawah dengan kelas atas. Kalau kelas bawah kelas 1, 2, 3 ini anak dalam tahap pembiasaan kemandirian sehari-hari. Kelas atas juga tentunya berbeda. Penutup, dengan aksi nyata modul 1.1 ini, penumbuhan nilai religius melalui pembiasaan sholat duha dan kemandirian di kelas 1 SD National Immersion Primary School. Harapan kami dari pembiasaan tersebut anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan yang mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam diri anak. Dalam pelaksanaannya, hasil nyata aksi nyata ini belum maksimal dikarenakan anak untuk membiasakan budaya positif butuh waktu dan proses cukup lama sampai dapat membudaya dalam diri siswa. Oleh karena itu, ke depan aksi nyata ini akan terus kami lakukan sampai menjadi budaya yang akan membentuk karakter dalam diri siswa sebagai wujud dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dokumentasinya sebagai berikut. Kegiatan sharing dengan kepala sekolah, kegiatan refleksi guru, dan koordinasi dengan tim kelas. Kemudian kegiatan siswa di pagi hari sebelum masuk kelas seperti berikut ini. Kegiatan mencuci tangan, berbaris sebelum masuk kelas. Ya, kalau di masjid untuk pembiasaan sholat duhanya, anak-anak dibiasakan melepas sepatu sendiri, memakai sepatu sendiri, pembiasaan berwudu sebelum sholat, berdoa sesudah sholat, pakai alat ibadah sendiri, kemudian melatih kepercayaan diri anak untuk azan, melatih tertib di dalam masjid, pembiasaan sholat duhanya seperti ini, anak terlihat tertib saat melaksanakan sholat duha, pembiasaan berdoa sesudah sholat, pendirian, merapikan alat ibadahnya sendiri, kemudian tanpa disuruh anak sudah memakai sepatu sendiri dan kembali ke kelas. Anak-anak setelah selesai sholat duha siap untuk belajar. Demikian aksi nyata modul 1.1 yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.